Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah thumma salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah, dan kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah hamba yang pandai bersyukur. Karena setiap orang yang pandai bersyukur, Allah berjanji, la in syakartum la azidannakum. Apabila kau pandai bersyukur, akan aku tambah nikmatku, katanya Allah. Wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan apabila kau mengingkari, tidak merasa bahwa nikmat itu datangnya dari Allah, maka siksa yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang selalu kita harapkan syafaatnya. Semoga kita semua sebagai umat beliau mendapatkan syafaat itu di yaumil qiyamah nanti. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, ada satu hal yang menarik. Ada seorang ulama menulis di dalam buku-bukunya, apa sebabnya orang Islam ketinggalan sedang orang di luar Islam itu lebih maju. Di situ beliau mengulas bahwa yang menjadi sebab mundurnya umat Islam, lemahnya umat Islam, kadang-kadang menjadi tamu di daerah sendiri. Yang pertama beliau menyebutkan bisa babi adamil ittihad, karena tidak adanya persatuan. Satu kelompok Islam dengan yang lain saling bermusuhan, kadang-kadang saling menjatuhkan. Sebenarnya kalau kita mau kembali kepada Al-Quran, Allah memerintahkan wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Wa'tasimu, bersatu padulah kamu sekalian, bihablillah, dengan tali Allah, yaitu Al-Quran, agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita menjadi orang yang berbahagia. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, setiap perpecahan akan merugikan kita. Bisa saya ambil satu ibarat, kalau kita melihat ada lidi itu walaupun banyak tapi kita biarkan berserakan tanpa diikat dengan satu ikatan yang kuat menjadi satu, apalah arti sebatang lidi? Apalagi kalau lidi tadi dipotong-potong, dijadikan beting yang kita lihat di depan mata kita di pedagang-pedagang, yang kalau diperlukan beting tadi dicari, tapi begitu usai perlunya maka yang pertama dibuang adalah beting itu. Itulah nasib umat Islam apabila tidak mau bersatu dan satu sama lain saling menjatuhkan, apalagi mau dimanfaatkan oleh orang-orang yang bernuansa politik yang menghendaki umat Islam itu tidak bersatu. Wahai kaum muslimin, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, tetapi kalau lidi itu yang berserakan itu kita kumpulkan, kita ikat dengan satu ikatan yang kuat sehingga menjadi sapu lidi, maka berapa banyak sampah di pekarangan akan tersapu bersih dengan lidi yang kita ikat dengan ikatan kuat. Demikian juga umat Islam, kalau umat Islam bersatu padu, maka insya Allah Islam ini akan jaya dan akan menjadi tuan rumah di negerinya sendiri. Itulah yang pertama, kalau kita tidak bersatu, kita akan lemah. Yang kedua beliau menulis bil jahli, karena kurangnya minat umat Islam untuk mempelajari ilmu agamanya, sehingga makin lama pemahaman agama di masyarakat makin dangkal. Bahkan banyak di antara orang-orang yang kadang-kadang berwudu saja dia hanya melihat dan tidak mau mempelajari
syarat dan rukunnya. Demikian juga salat. Baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ya'ti 'alan nasi zamanun yafirruna minal ulama wal fuqaha fayabtaliyahumullah bi thalathati baliyatin." Baginda Nabi bersabda, akan datang satu zaman yang di zaman itu banyak umat Islam yang tidak peduli, yang menjauh dari para ulama, menjauh daripada ahli-ahli agama, bahkan memandang agama itu sebagai penghalang. Dan kalau sudah itu yang terjadi, Allah akan memberikan ujian, Allah akan memberikan bencana 3 macam. Yang pertama, yarfa'ullahul barakata min kasbihim. Karena di dalam menjalani kehidupan sudah tidak berdasarkan tuntunan Allah dan Rasulnya, maka keberkahan itu dikurangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wa yusallitullah alaihim sultanan zaliman. Umat Islam akan dipimpin oleh pemimpin yang zalim, yang tidak memahami tentang agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita di Indonesia masih mempunyai banyak pemimpin yang semuanya masih mengarahkan kita ke arah persatuan dan untuk memahami agama yang lebih baik. Yang sangat kronis ialah apabila kita jauh dari ulama, jauh dari agama, tidak mengamalkan ajaran agama Allah Subhanahu wa ta'ala, wa yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Yang sangat dikhawatirkan ketika menghadapi sakaratil maut, karena kita jauh dari agama dalam kehidupan, maka mati kita juga tidak membawa iman. Inilah yang sangat kita takutkan. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, yang ketiga, ulama tadi menulis yang menjadi sebab mundurnya umat Islam, lemahnya umat Islam adalah bil bukhli. Karena banyak umat Islam yang mempunyai penyakit bakhil. Banyak umat Islam sebagaimana diisyaratkan di dalam Al-Quran, wa minhum man ahadallah la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas salihin falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun. Banyak di antara umat Islam yang ketika dia masih tidak punya, ketika dia masih fakir, dia berjanji kepada Allah, kalau diberi oleh Allah rizki yang banyak, maka dia akan bersedekah dan akan menjadi orang yang baik, menjadi orang yang taat kepada Allah, menjadi orang yang peduli kepada sesama yang membutuhkan pertolongan. Falamma atahum min fadli, ketika orang tadi diberi oleh Allah, status hidupnya dirubah oleh Allah, yang tadinya menjadi orang fakir menjadi orang yang kaya. Lalu apa? Penyakit datang, bakhilu bihi, lalu ia bakhil, medit, bahkan apa yang diberikan oleh Allah tidak disyukurinya. Dia tidak peduli kepada saudaranya yang membutuhkan pertolongan. Ia bersifat bakhil. Oleh karena itu, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, marilah kita mulai adakan koreksi diri. Sekarang kita ini dalam status yang mana? Apakah kita ini dalam status yang fakir atau termasuk orang yang sudah lebih? Maka marilah kita peduli. Kalau kita sudah termasuk orang yang lebih, kita harus peduli kepada saudara kita yang membutuhkan pertolongan. Karena orang yang pemurah dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga. Sedangkan orang yang bakhil jauh dari Allah, jauh dari surga, jauh dari manusia, dekat dengan nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah menyelamatkan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.